kasih dan saya doakan untuk pendengar yang baik, semoga selalu sehat walafiat walau dalam situasi yang tidak memungkinkan pada saat ini. Di Indonesia sendiri sedang terkena atau wabah penyakit virus corona, tetapi pemerintah sendiri sudah melaksanakan atau mengupayakan semaksimal mungkin untuk agar kita selalu sehat. Di sini saya sendiri pakai hayatan NPM 19210206, tetapi saya tidak sendiri, saya beserta dua rekan saya. Saya ingin memaparkan pelaksanaan pemilu merupakan suatu transmission of wealth, sehingga kekuasaan yang berasal dari rakyat dapat beralih menjadi kekuasaan negara yang kemudian menjelma dalam bentuk wewenang pemerintah untuk memerintah dan mengatur rakyat. Berikut beberapa para ahli seperti Muhammad Kusnardi dan Harmaili Ibrahim menyebutkan bahwa pemilihan umum tidak lain adalah suatu cara untuk memilih wakil-wakil rakyat, dan karenanya bagi suatu negara yang menyebut dirinya sebagai negara demokrasi, pemilihan umum itu harus dilaksanakan dalam waktu-waktu tertentu. Dan menurut Bagirmanan, pemilihan umum yang dilaksanakan dalam siklus 5 tahun sekali merupakan saat atau momentum memperhatikan atau memperlihatkan secara nyata dan langsung pemerintah oleh rakyat. Pada saat pemilihan umum itulah semua calon yang ingin duduk sebagai penyelenggara negara atau pemerintah bergantung sepenuhnya pada keinginan atau kehendak rakyat. Pemilihan umum juga adalah proses pemilihan orang-orang yang mengisi jabatan atau politik tertentu jabatan-jabatan tersebut. Dan jabatan-jabatan tersebut beraneka ragam. Lalu dalam konstitusi negara kita, pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Pemusyawaratan Rakyat. Makna kedaulatan rakyat yang dimaksud sama dengan makna kekuasaan tertinggi, yaitu kekuasaan yang terakhir dalam wewenang untuk membuat keputusan. Nah, lanjut kepada poin B, sistem penyelenggaraan pemilu. Sistem pemilihan umum merupakan metode yang mengatur serta memungkinkan warga untuk memilih atau mencoblos para wakil rakyat di antara mereka sendiri. Metode berhubungan erat dengan aturan dan prosedur memenuhi atau merubah atau suara ke kursi di parlemen. Mereka sendiri maksudnya adalah yang memilih ataupun hendak dipilih juga merupakan bagian dari sebuah entitas yang sama. Terdapat bagian-bagian atau komponen-komponen yang merupakan sistem itu sendiri dalam melaksanakan pemilihan umum, diantaranya yang pertama sistem hak pilih, dan kedua sistem pembagian daerah pemilihan, ketiga sistem pemilihan, dan keempat sistem pencalonan. Bidang ilmu politik mengenal beberapa sistem pemilihan umum yang berbeda-beda, memiliki ciri khas masing-masing, dan akan tetapi pada umumnya berpegang pada dua prinsip pokok, yaitu sistem pemilihan mekanis. Pada sistem ini rakyat dianggap sebagai suatu massa individu-individu yang sama. Individu-individu inilah yang sebagai pengendali hak dipilih masing-masing dalam mengeluarkan suatu suara tiap pemilihan umum atau satu lembaga perwakilan. Dan lanjut yang poin kedua, yaitu sistem pemilihan organis. Nah, pada sistem ini rakyat dianggap sebagai sekelompokan individu yang hidup bersama-sama dalam beraneka ragam persekutuan hidup. Jadi persekutuan inilah yang diutamakan menjadi pengendali hak pilih. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan dan akan dilanjut oleh rekan-rekan saya. Dan saya ucapkan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nafi Diansah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Paki. Yang C, pentingnya pemilu. Pemilu sangatlah penting bagi sebuah negara dikarenakan yang pertama, pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Yang kedua, pemilu merupakan sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi. Yang ketiga, pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Yang keempat, pemilu merupakan sarana untuk melakukan pergantian pemimpin secara konstitusional. Yang D, asas-asas pemilu. Yang pertama, langsung. Berarti masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan diri sendiri tanpa ada perantara. Yang kedua, umum. Berarti pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial lainnya. Yang ketiga, bebas. Berarti seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada pemilihan umum
bebas menentukan siapa saja yang akan dicoblos untuk membawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun. Yang keempat, rahasia. Berarti dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan. Yang kelima, jujur. Berarti semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keenam, adil. Berarti dalam pelaksanaan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya Rina Sanjaya akan melanjutkan materi yang terakhir tentang sistem pemilihan umum di Indonesia. Bangsa Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan umum sejak zaman kemerdekaan. Semua pemilihan umum itu diselenggarakan dalam kondisi yang vakum, tetapi berlangsung di dalam lingkungan yang turut menentukan hasil pemilihan umum tersebut. Dari pemilu yang telah diselenggarakan juga dapat diketahui adanya usaha untuk menemukan sistem pemilihan umum yang sesuai dengan untuk diterapkan di Indonesia. Yang pertama, pada zaman demokrasi parlementer pada tahun 1945 sampai dengan 1959. Pada masa ini, pemilu diselenggarakan oleh Kabinet BH atau yang disebut dengan Baharudin Harahap tahun 1955. Pada pemilu ini, pemungutan suara dilaksanakan 2 kali, yaitu yang pertama untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada bulan September dan yang kedua untuk memilih anggota konstituante pada bulan Desember. Sistem yang diterapkan pada pemilu ini adalah sistem proporsional. Pelaksanaan pemilu pertama ini berlangsung dengan demokratis dan khidmat, tidak ada pembatasan partai politik dan tidak ada upaya dari pemerintah mengadakan intervensi atau campur tangan terhadap partai politik dan kampanye berjalan menarik. Dan pemilu ini diikuti 27 partai dan 1 perorangan. Akan tetapi, stabilitas yang begitu diharapkan dari pemilu tidak tercapai. Kabinet Ali 1 dan 2 yang terdiri atas koalisi 3 besar NU, PNI, dan Masyumi terbukti tidak sejalan dalam menghadapi beberapa masalah terutama yang berkaitan dengan konsepsi Presiden Soekarno zaman demokrasi parlementer berakhir. Yang kedua, zaman demokrasi terpemimpin pada tahun 1959 sampai dengan 1965. Setelah pencabutan maklumat pemerintah pada November 1945 tentang keleluasaan untuk mendirikan partai politik, Presiden Soekarno mengurangi jumlah partai politik menjadi 10 parpol. Pada periode demokrasi terpemimpin tidak diselenggarakan pemilihan umum. Dan yang ketiga, pada zaman demokrasi Pancasila 1956 sampai dengan 1998. Setelah turunnya era demokrasi terpemimpin yang semi otoriter, rakyat berharap bisa merasakan sebuah sistem politik yang demokratis dan stabil. Upaya yang ditempuh untuk mencapai keinginan tersebut diantaranya melakukan berbagai forum diskusi yang membicarakan tentang sistem distrik yang dengan baru tertandatangan baru di telinga bangsa Indonesia. Pendapat yang dihasilkan dari forum diskusi ini menyatakan bahwa sistem distrik dapat menekan jumlah partai politik secara alamiah tanpa paksaan. Dengan tujuan partai kecil akan merasa berkepentingan untuk bekerja sama dalam upaya meraih kursi dalam sebuah distrik. Berkurangnya jumlah partai politik diharapkan akan menciptakan stabilitas politik dan pemerintah akan lebih kuat dalam melaksanakan program-programnya, terutama di bidang ekonomi. Karena gagal menyederhanakan jumlah partai politik lewat sistem pemilihan umum, Presiden Soekarno melakukan beberapa tindakan untuk menguasai kehidupan kepartaian. Tindakan yang pertama dijalankan adalah mengadakan fusi atau penggabungan di antara partai politik, mengelompokkan partai-partai menjadi 3 golongan, yakni golongan Golkar, golongan nasional PDI, dan golongan spiritual PP. Pemilu tahun 1977 diadakan dengan menyertakan 3 partai dan hasilnya perolehan suara terbanyak selalu diraih Golkar. Dan yang keempat, pada zaman reformasi 1998 sampai dengan sekarang. Pada masa reformasi 1998, terjadilah liberasi di segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Politik Indonesia merasakan dampak serupa dengan diberikannya ruang bagi masyarakat untuk mempresentasikan politik mereka dengan memiliki hak mendirikan partai politik. Banyak sekali parpol yang terdiri di era awal reformasi. Pada pemilu 1999, partai politik yang lolos verifikasi dan berhak mengikuti pemilu ada 48 partai. Jumlah ini tentu sangat jauh berbeda dengan era Orba. Pada tahun 2004, peserta pemilu berkurang dari 48 menjadi 24 parpol. Ini disebabkan telah diberlakukannya ambang batas electoral threshold sesuai UU nomor 3 tahun 1999 tentang pemilu yang mengatur bahwa partai politik yang berhak mengikuti pemilu selanjutnya adalah parpol yang meraih sekurang-kurangnya 2% dari jumlah kursi DPR. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.